materi yang diajarkan secara mendalam. Kemudian yang kedua ini adalah pertanyaan negatif, yaitu saya kesulitan menjelaskan keterkaitan antar konsep dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, saya menjawab pertanyaan siswa terkait materi dengan baik. Ini adalah pertanyaan positif. Kemudian untuk variabel yang kedua, yaitu kemampuan mempresentasikan materi, saya juga mengambil 3 pertanyaan, ada positif dan negatif. Pertanyaan pertama mengenai penggunaan contoh atau ilustrasi untuk menjelaskan materi. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan negatif, saya kesulitan memberikan analogi yang membantu siswa dalam memahami konsep. Kemudian yang ketiga, menyajikan materi dengan bahasa yang baik, sederhana, dan jelas. Kemudian untuk item yang terakhir mengenai pengetahuan strategi pembelajaran, di sini saya juga menggunakan 3 pertanyaan negatif dan positif. Pertanyaan pertama ini positif tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan materi. Yang kedua ini negatif mengenai model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Dan yang ketiga ini positif mengenai penggunaan variasi strategi mengajar agar siswa mudah dipahami. Yang negatif dikasih tanda kurung R gitu loh ya, dijajari ngono kan ya. Semua yang negatif dikasih kurung R ya. Terus tabulasi, berarti ada berapa item itu? 9. Ada 9 item, Bapak. Oke, sekarang tabulasi datanya. Lihat tabulasi data. Apakah sudah dibalik itu yang RR itu? Kalau kepingin terus nyambung ya presentasinya, kamu kalau share screen jangan milih yang window, tapi sebelah kanannya itu loh. Apa itu? Entire screen itu loh ya. Jadi isinya laptop kamu langsung tertayangkan semua itu ya. Karena nanti kalau kamu buka SPSS nggak akan muncul nanti itu ya. Silakan tabulasi datanya di share screen tapi menggunakan entire screen ya. Baik Bapak, sebentar. Ini untuk form dari judul saya yang tadi ada 9 item. Di sini sudah saya deskripsikan mengenai kriteria pengisiannya. Untuk yang negatif saya juga langsung mendeskripsikan bagaimana cara mengisinya. Jadi keinginan saya nanti tidak perlu dibalik. Jadi dari responden juga mengisi sesuai dengan deskripsi saya, Pak. Ya apa sih? Dan untuk datanya, maksudmu yang apa itu? Gak boleh dibalik itu. Maksudnya gimana? seperti ini, Pak. Ya itu kamu ngerepoti itu namanya, ngerepoti responden namanya itu, ya. Kok kon balik barang gitu loh. Ya apa sih? Sing balik itu kamu. Peneliti yang balik, ya. Responden ngisi apa adanya. Jangan responden suruh balik, ya. Itu namanya ngerepoti responden itu namanya. Dan itu nggak akan bisa efektif itu. Ya nah dia balik, nah enggak gimana? Paham ya? Baik, Bapak. Kamu Paham. tuh udah ngerepoti minta data suruh balik bisa, ya ngerepoti 2 kali kamu gitu ya. Jadi yang balik itu ya
yang pengolah datanya itu, ya. Jadi wis, Kalau sekarang sudah terlanjur seperti ini, nggak apa-apa, Pak. ya kayak contoh, tapi nggak benar tuh ya. Jadi jangan sekali-kali kamu ngerepoti 2 kali responden, ya nggak mau ngisi dia nanti ya. Baik, Bapak. Contohnya di sini ada Nisrina yang menjawab saya kesulitan. Kamu copy itu, ada 9 kolom kamu copy masukkan di SPSS ya. Ya. 9 kolom dari mulai atas nyamping ke bawah copy semua. Loh, kok ya apa sih? Yang di copy angkanya. Andu. Baik, Bapak. Yang di Saya copy mohon angkanya maaf. lah apa? Namanya kamu copy pisan itu. Oke, Bapak. Oke, mohon maaf, Pak. Tadi Seperti kamu cek ini, itu, nama Bapak. ada 9 kolom betul? Ada, oke. Ada berapa baris itu? Ada berapa responden itu? 33, Bapak. Oke, sekarang variabel view itu, klik ya. Oke, yang indikator pertama apa namanya? Indikator pertama, penguasaan materi pembelajaran. Oke, kamu singkat aja ya. Penguasaan materi, ya PM, ya PM ada 3 item, ya PM 1, PM 2 gitu ya. Ayo, PM 1, bawahnya PM 2, ayo cepat. Oh dihapus lagi. Gak usah spasi, ya udah, oke, PM 2. Terus PM 3. Nah, indikator kedua apa? Kemampuan mempresentasikan materi. Oke, KM. Yang ketiga, pengetahuan strategi pembelajaran. Ya wes ketikan singkatannya. Kalau 10 itu apa 10 itu? Ini tambahan dari yang sebelumnya, Pak. Data awal tadi belum saya hapus. Nek songo ya songo, ya. Kamu bikin 9 pertanyaan ya 9 yang dimasukkan. Gak iso kanan kono, salah kamu. Ya balik neng, data view. Hapus itu. Kalau ngomong 9 ada 9 ya. Iya, Bapak. Balik lagi. Sudah? Oke. Sudah. Ada 9 ya. Oke. Sampai sini sudah paham semua ya. Sekarang kita runningkan ya. Kita running sekarang ya. Oke. Semuanya perhatikan ya. Klik analyze. Di analyze. Oke, scale. Reliability analysis. Oke, itu di blok ya, kontrol A, ngeblok dia, di blok. Oke, kamu lempar ke sebelah itu ya. Dicek ada 9 enggak itu? Coba cekkan itu. 1, 2, 3, 4, Hitung, 5, hitung. 6, 7, 8, 9. Oke, sudah, Pak.
Masing-masing Oke ya. 3. Kalau sudah dimasukkan ke kotak item situ, statistik ya. Yuk, statistik. Kamu pilih yang atas itu nomor 3, skill if item deleted. Maaf, Pak. Nggih. Ya. Kemudian continue. Continue. Bawah. Oke. Nah, sudah kelihatan ini outputnya ya. Sudah kelihatan ya. Kita baca sekarang. Oke. Kamu lihat pertama adalah di kotak item ya, total statistics ya. Item total statistics ya. Kamu baca yang kolom corrected item total korelasi. Ya, jadi kolom korelasi itu ya. Kamu lihat ada nggak yang di bawah 0,3? Ada, Bapak. Ada. Ya. Ini. PS2 berarti ya. Nggih. Ya, kebetulan ini bagus datanya ya. Artinya apa? Kuesioner kamu itu bisa dipahami oleh responden sehingga jawabannya itu valid gitu ya. Yang nggak valid itu hanya PS2. PS2 berarti ya bisa diperbaiki kalimatnya nanti ya sebar ulang gitu ya. Saya ulangi, PS2 di bawah 0,3 nggak valid. Caranya gimana? Bisa kita perbaiki, redaksinya diperbaiki supaya jelas, lalu nanti disebar ulang ya. Baik, Bapak. Tapi kalau nggak mau repot, maka PS2 dihilangkan karena indikator ketiga kan ada 3 item, betul ya? Betul. Kalau ada 3 item hilang 1 masih aman indikatornya karena masih ada 2 gitu ya. Nah, kamu lihat di ujung paling kanan ada kolom cronbug alpha if item deleted ya. Itu berapa itu yang di PS2 itu nilainya? 819. Ngawur kan niku 800. Oh, 0,8. Alah iya, ya adone rek ya 0,8 ya. Kamu lihat di kotak atas itu reliability statistik. Berapa itu cronbug alphanya? Ini ya, Bapak. Ya berapa itu? 0,8. 0,801 ya. Nanti dia akan berubah menjadi 0,819 jika PS2 dihilangkan. Coba ya yang lainnya difoto ya, difoto dulu yang lainnya ya, moto ya. Kita buktikan ya. Kalau PS2 dihilangkan, maka cronbug alpha yang di atas itu 0,801 akan berubah menjadi 0,819 ya. Ini kalau kamu nggak mau repot ya, nggak usah diperbaiki, dihilangkan saja, di delete ya. Sehingga nanti hanya ada 8 item gitu ya. Oke, kita balik lagi langsung analisis ya. Atas itu. Oh, Kok ini nih, Pak. ya. Ah, skill. Oke, terus. Ayo pilihan. Ini. Lah ya kamu mau ya apa? Masuk lali bisa, nih. Terus klik. Oke, yang berapa tadi itu? PS2 ya. PS2. Kembalikan itu. Lempar ke sebelah kiri. Oke, hitung 38, betul enggak itu? Tuh. Betul, Pak. Ini sudah ada. 1, 2, 3 PS1 dan PS3. Ya wes ya. Jadi caranya sama ya. Continue kemudian oke gitu ya. Kalau ini sudah baca enggak apa-apa. Kalau belum baca kamu ikuti langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkahnya berarti sama ya. Setelah di delete ya, statistik continue oke ya. Berubah enggak menjadi 0,919? Berubah kan? Berubah, Pak. Ya. Kalau berubah ya memang harus berubah. Kenapa? Karena itu kolom yang mengatakan bahwa cronbug alphanya itu berubah jika if ya. Jika item dihapus gitu kan, if item deleted ya. Itu maknanya begitu ya. Kalau kamu nggak percaya ya, yang PM2 kamu hilangkan nanti menjadi 0,85. Coba ulangi lagi. Analisis.
Oke, pelan-pelan ya. Berapa tadi PM berapa? PM2. PM2, mana PM2? Oke, Ini, Pak. statistik, klik statistik. Oke, continue, oke. Wis bener iku, continue, oke. Maka kelompok alfanya berubah, berapa? 0,85. Paham ya? 0,85. Jadi kalau ada yang nggak valid kamu hilangkan, otomatis kelompok alfanya akan meningkat. Paham? Paham, Ya. Pak. Berarti yang kamu sebar nanti adalah dari 9 hilang 1 tinggal 8 pertanyaan. Wis ya? Itu ya caranya ya. Iya, Siapa yang Pak. mau tanya? Silakan. Jadi untuk membandingkan yang kolom korelasi itu dibandingkan dengan 0,3 ya. Kelompok alfa yang di atas itu dibandingkan dengan 0,6 ya. Ternyata semuanya sudah terpenuhi ya. Berarti kuesioner itu valid dan reliable ya, sehingga layak dipakai sebagai instrumen pengumpulan data ya. Sudah paham? Wis? Yang lain ada yang mau tanya? Dona mau tanya enggak? Sementara belum ada, Bapak. Ya wis jelas ya. Oke, nah jelas ya, nggak usah lama-lama, kita akhiri ya, paham? Nah, tugas kalian adalah menyelesaikan proposal yang ditugaskan oleh Pak Lukman. Betul ya, Pak Lukman kasih tugas ya? Betul, Bapak. Berarti proposal dilanjutkan sampai dengan menyusun kuesioner, sampai dengan uji coba, sampai dengan uji validitas dan reliabilitas sampai dengan hari ini, gitu ya, sesuai dengan materi kita hari ini. Terus paham? Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan saat ujian. Ya. Wis? Gak ada pertanyaan? Berarti untuk semua variabel nggih, Pak? Napa hanya ini? Loh iya, nek kamu judulnya ada 3 variabel ya 3 variabel. Iya kan? Baik, Bapak. Oh, judulnya ada 3 variabel. Kalau ini kan sekedar contoh aja 1 variabel ya. Nggih, Bapak. Ya, kasihkan aja teman-temanmu gitu untuk ngisi ya. Seolah-olah dia respondennya gitu ya. Nggih, Bapak. Wis ya? Sudah? Atau kasihkan sopo itu ya. Kalau kamu punya komunitas ya kasihkan itu ya. Seolah-olah dia respondennya gitu ya. Latihan enggak apa-apa begitu. Kan itu latihan ya. Wis? Jelas? Oke, kita ketemu ya saat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.